Going on a trip in our favorite rocket ship, zooming through the sky, little Einstein. Tato atau raja adalah suatu tanda yang dibuat dengan memasukkan pigmen ke dalam bolongan. Maaf, apa nih skripnya? Maksud saya, masukkan pigmen ke dalam kulit. Tato sendiri berasal dari kata Tahitian atau tato yang menandakan sesuatu. Beberapa kalangan berpendapat bahwa tato merupakan seni lukis yang diukir di tubuh dan beraneka ragam gambar yang diinginkan setiap orang untuk mengukir tato. Biasanya dari wujud kecintaan terhadap orang yang terdekat maupun berbentuk apresiasi, inspirasi, dan hewan. Menurut sejarah, tato sudah dilakukan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Tato diyakini muncul di Mesir saat pembangunan piramid. Ditemukan pertama kali pada seorang mumi wanita yang bernama Amunet. Dia adalah pendeta wanita, pemuja Dewi Ator. Tato yang ditemukan pada tubuhnya terletak di bawah perut, di atas lutut, dengan motif titik-titik yang saling berhubungan dan membentuk elips. Lalu, menjelang abad ke-2000 sebelum Masehi, seni tato ini menyebar lalu berkembang ke seluruh suku Indian di Amerika dan Polinesia di Asia. Lalu berkembang ke seluruh suku-suku dunia, salah satunya suku Dayak di Kalimantan. Lalu, alat apa sajakah yang digunakan dan bagaimana proses pembuatan tato zaman dahulu? Ternyata masyarakat Dayak pada zaman dahulu menggunakan alat yang sangat sederhana untuk mengukir bagian tubuhnya tanpa menggunakan obat bius. Alat yang digunakan berupa tijai atau samak yang berbentuk huruf L dengan alat pemukul dari kayu lembut serta duri yang berasal dari pohon. Nggak tahu itu pohon-pohon jeruk apalah, nggak tahu, kurang paham saya. Mungkin bisa cari tahu di Google kali ya. Nah, untuk prosesnya sendiri, bagian ujung tijai yang berbentuk huruf L dipukul atau ditetak menggunakan kayu pemukul. Sedangkan untuk motifnya, dari kayu yang telah diukirkan pola kemudian dioleskan arang dan ditempelkan pada posisi yang mau diukir. Setelah itu baru dipukul atau ditetak. Yang pasti sakitnya melebihi ditinggal pas sayang-sayangnya, anjay. Lantas, bagaimana cara pembuatan tato pada zaman modern seperti sekarang ini? Metode yang paling umum pada zaman modern adalah mesin tato elektrik yang memasukkan tinta ke dalam kulit melalui satu jarum atau sekelompok. Untuk proses pembuatannya sendiri, yang pertama pastikan telah memiliki desain tato yang diinginkan. Setelah itu, serahkan pada pembuat tato untuk memulai pengerjaannya. Pertama-tama, pembuat tato akan mengoleskan antiseptik atau alkohol pada bagian tubuh yang akan ditato. Selanjutnya, desain tato yang kalian pilih akan dipindahkan ke kertas tipis. Kertas ini bernama kertas stensil. Kertas stensil ini berguna untuk merekatkan gambar sekaligus ciplakan untuk mempermudah proses tato. Dalam proses ini, pembuat tato akan memberikan semacam lotion agar gambar hasil ciplakan dapat menempel di tubuh dengan baik. Selanjutnya, pembuat tato akan mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk menato, seperti mesin tato, jarum tato. Jarum yang digunakan untuk menato sifatnya hanya sekali pakai dan mesin tato wajib dijaga kesterilannya. Setelah semua steril, selanjutnya proses tato akan segera dimulai.
Untuk jenis-jenisnya, tato sendiri mempunyai berbagai macam jenis. Yang pertama ada tato tribal. Tato tribal ini merupakan salah satu jenis tato Polinesia yang memiliki berbagai makna. Tato tribal juga menggambarkan peringkat status prestasi yang dimiliki orang-orang yang memakainya. Lalu yang kedua ada tato black rock. Black rock merupakan motif tato yang hanya mempunyai sifat warna hitam yang didesain demikian rupa maupun tempat dan peletakannya. Mungkin kayak Blue Uye kali ya. Lalu yang ketiga ada watercolor. Watercolor tato ini sekarang banyak diminati oleh kalangan anak muda. Gambar tato yang berbentuk seperti cipratan cat air ini cukup artistik dan bisa dijadikan referensi buat cover up. Lalu yang keempat ada geometric tato. Geometric tato adalah gambar yang menggunakan beraneka ragam unsur garis seperti garis lurus, lengkung, zigzag, spiral, dan bentuk lainnya sebagai motif dasarnya. Lalu yang kelima ada tato mandala. Tato mandala adalah desain sebuah konsep Hindu tetapi juga dipakai dalam konteks agama Buddha untuk merujuk pada berbagai benda nyata. Biasanya desain mandala berbentuk lingkaran. Tentunya masih banyak jenis-jenis lainnya yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Karena sebentar lagi saya akan mancing belut bareng Jazz No Limit. Anjay. Jadi yang singkat-singkat saja ya. Bagi kalangan pecinta tato, menghabiskan uang untuk tato adalah hal yang sangat wajar. Mereka tidak keberatan bila harus mengeluarkan banyak uang untuk hasil yang sangat maksimal. Pada tahun 2010, sebuah perusahaan produsen perhiasan asal Afrika Selatan yaitu Szymanski meluncurkan tato termahal di dunia. Tato tersebut dibanderol dengan harga 924 US dollar atau sekitar 12,11 miliar rupiah lah. Nggak tahu juga saya itu duit semua apa bukan. Masalahnya saya nggak pernah lihat gitu. Dan ya kalau pegang duit paling mentok 15.000 itu juga buat beli filter separuh sama kopi hitam, udah hilang lagi. Kancut. Tak tanggung-tanggung, Szymanski juga merekrut model kelas RT untuk mempromosikan tato unik tersebut. Mungkin segitu dulu ya info tentang tato. Kalau Anda ingin menato, sebaiknya pikir-pikir dulu dengan matang supaya tidak salah atau menyesal nantinya. Ya sudah, karena Jazz No Limit sudah menunggu di depan dari tadi. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.